Hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya Ibu Vicky Adi Rahmatin di pembelajaran matematika. Untuk kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang komposisi fungsi. Tetapi sebelum kita memasuki materi tentang komposisi fungsi, maka kita belajar terlebih dahulu materi tentang operasi aljabar fungsi. Nah, operasi aljabar fungsi, jika diketahui f dan g merupakan fungsi, maka akan berlaku sifat-sifat aljabar fungsi sebagai berikut. Jadi operasinya itu ada 4. Yang pertama ada penjumlahan fungsi, kemudian pengurangan fungsi, perkalian fungsi, dan pembagian fungsi. Untuk penjumlahan fungsi, f ditambah gx maka sama dengan fx ditambah dengan gx. Untuk pengurangan fungsi, f dibagi gx maka sama dengan fx dikurangi gx. Sedangkan untuk perkalian fungsi, f dikalikan gx maka sama dengan fx dikali gx. Sedangkan untuk pembagian fungsi, f dibagi gx maka sama dengan fx dibagi gx, di mana gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan berikan contohnya terlebih dahulu. Contoh, diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6 dan gx sama dengan x ditambah 3. Pertanyaannya, tentukan a. f ditambah gx, b. f dikurangi gx, c. f dikalikan gx, dan yang terakhir d. f dibagi gx. Nah, untuk menjawab pertanyaan operasi aljabar seperti ini, maka kita bisa gunakan tadi yang operasi aljabar. Jika f ditambahkan gx maka fx ditambah gx dan seterusnya. Nah, maka kita bisa menjawab fx sama dengan x kuadrat plus x min 6 dan gx-nya adalah x plus 3, maka f ditambahkan gx sama dengan fx ditambah gx. Di situ sudah terlihat fx-nya itu fx-nya itu adalah x kuadrat ditambah x dikurangi 6 dan gx-nya adalah x ditambah 3. Nah, sebelum kita akan menjumlahkan fungsi-fungsi tersebut, maka untuk fx-nya masih di dalam kurung, gx-nya juga masih di dalam kurung. Selanjutnya baru kita buka kurungnya. Kenapa harus dikurung terlebih dahulu? Agar mengantisipasi ada kesalahan pada tanda plus atau minusnya. Nah, untuk membuka kurungnya tinggal x kuadrat plus x min 6 nya kita buka kurung jadi x kuadrat plus x min 6. Kemudian yang x plus 3 kita kalikan dengan tanda penjumlahannya. Nah, di situ ada x kuadrat plus x min 6, kemudian yang x plus 3 nya juga tetap x plus 3 karena dijumlahkan dengan plus. Nah, di sini ada kesalahan sedikit sebentar. Nah, di sini harusnya plus. Nah, gini ini ketemunya harusnya min 3. Ya, udah benar. Nah, maka di sini nanti x kuadrat plus x min 6 ditambah x ditambah 3. Maka ketemunya x kuadrat itu tidak ada temannya, maka ini tetap x kuadrat. Kemudian x ditambah x jadinya 2x, min 6 ditambahkan 3 hasilnya negatif 3. Itu untuk penjumlahan fungsi fx ditambah gx. Kemudian untuk pengurangan pun sama. Jadi kalau pengurangan itu ada f dikurangi gx maka sama dengan fx dikurangi gx. Fx-nya tadi x kuadrat plus x min 6 dikurangi gx-nya tadi x min 3. Nah, untuk x kuadrat plus x min 6 jika dibuka kurung tetap x kuadrat plus x min 6. Sedangkan untuk min x ditambah 3 ini harusnya ya, min x ditambah 3 di sini, maka nanti akan berlaku min x dikurangi 3. Nah, maka min 6 dikurangi 3 ketemunya min 9. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketemunya x kuadrat ditambah x dikurangi 6 min x min 3 diperoleh dari min dikalikan x min dikalikan 3 min 3. Nah, kemudian x kuadrat ini tidak ada temannya, kemudian berarti dituliskan x kuadrat, x dikurangi x hasilnya 0, min 6 dikurangi 3 hasilnya min 9, maka ketemunya x kuadrat min 9. Nah, kemudian untuk yang C,
Yang C itu sendiri adalah fx dikalikan gx. Fx dikalikan gx, maka fx-nya tadi x kuadrat plus x min 6 dikalikan x plus 3, maka hasilnya tinggal kita kalikan satu per satu. Yang x kuadrat dikalikan x hasilnya x pangkat 3, kemudian x kuadrat dikalikan x dikalikan x hasilnya x kuadrat, min 6 dikalikan x hasilnya min 6x. Kemudian x kuadrat dikalikan plus 3 jadinya 3x kuadrat, x dikalikan 3 jadinya 3x, dan min 6 dikalikan 3 hasilnya min 18. Nah di sini terlihat x pangkat 3 nya itu tidak ada temannya, maka kita tuliskan x pangkat 3. Kemudian yang x pangkat 2 ini juga ada 3x kuadrat. Kenapa? Karena dijumlahkan, maka jadinya 4x kuadrat, kemudian min 6x ditambah 3x ketemunya min 3x dikurangi 18. Maka f dikalikan gx, maka ketemunya fx kali gx hasilnya x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 3x min 18. Nah selanjutnya untuk yang f dibagi gx itu sama dengan fx dibagi gx. Fx nya tadi x kuadrat plus x min 6, kemudian gx nya tadi x ditambah 3, maka x kuadrat ditambah x dikurangi 6 dibagi x ditambah 3. Nah untuk x kuadrat plus x min 6 ini, maka kalian faktorkan terlebih dahulu. Berarti kalian cari dua angka yang dijumlahkan hasilnya 1, kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Nah ternyata angkanya adalah angka 3 sama negatif 2. Maka di sini bisa dituliskan pemfaktorannya x ditambah 3 dikalikan x dikurangi 2 dibagi x ditambah 3. Nah nanti x ditambah 3 sama x ditambah 3 nya kita coret, maka hasil dari pembagian f dibagi gx itu hasilnya x min 2. Itu untuk operasi aljabarnya. Nah selanjutnya setelah kita mengetahui operasi aljabarnya gitu ya, maka kita bisa melanjutkan kembali di Nah, maka kita bisa melanjutkan kembali di sifat-sifat operasi aljabarnya. Nah, sifat-sifat operasi aljabar fungsi ini, misalkan Px, Qx, dan Rx suatu fungsi aljabar, akan ditunjukkan sifat-sifat pada operasi aljabar. Jadi sifatnya operasi aljabar itu ada ada 4, yaitu yang pertama komutatif pada penjumlahan, kemudian asosiatif pada penjumlahan, komutatif pada perkalian, dan asosiatif pada perkalian. Di situ sudah terlihat jelas di dalam slide-nya. Jika komutatif pada penjumlahan, P ditambah Qx itu sama dengan Q ditambah Px. Jadi dibolak-balik itu hasilnya tetap sama. Kemudian untuk sifat asosiatif pada penjumlahan, di situ ada kurung P plus Q ya ditambah R, maka sama saja dengan P ditambah dalam kurung Q ditambah Rx. Kemudian untuk komutatif perkalian juga sama, P dikalikan Qx itu sama dengan Q dikali Px. Kemudian asosiatif pada perkalian, dalam kurung P dikalikan Q dikalikan Rx sama dengan P dikali dalam kurung Q dikali Rx. Nah untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Tunjukkan apakah betul P ditambahkan Q plus Rx sama dengan P ditambah Q ditambah Rx jika Px nya adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 4, Qx nya x kuadrat min x plus 3, dan Rx nya 7x min 2. Nah kita akan menunjukkan apakah sifat asosiatif pada penjumlahan ini bernilai benar. Nah maka kita tinggal mencari jawabannya masing-masing. Untuk yang pertama tadi P ditambah dalam kurung Q ditambah Rx, maka kita tinggal memasukkan apa yang diketahui. P nya tadi x kuadrat plus 3x plus 4, kemudian Qx nya tadi x kuadrat min x plus 3, dan Rx nya adalah 7x min 2. Nah karena yang dikurung adalah Q ditambah R, maka yang harus dijumlahkan terlebih dahulu adalah Q ditambah R. Nah untuk Q ditambah R berarti x kuadrat min x plus 3 ditambahkan 7x min
2. Kita jumlahkan seperti yang tadi sudah dilakukan pada operasi aljabar fungsi. Nah, di situ udah terlihat x kuadrat min x plus 3 ditambah 7x min 2. X kuadratnya itu tidak ada temannya, maka kita tuliskan x kuadrat, kemudian min x ditambahkan 7x, maka hasilnya adalah 6x, dan 3 ditambah negatif 2 ketemunya plus 1. Maka hasil dari Q ditambah Rx adalah x kuadrat ditambah 6x ditambah 1. Kemudian kita baru jumlahkan lagi dengan Px-nya. Px-nya tadi x kuadrat plus 3x ditambah 4. Kita jumlahkan. Nah, di situ sudah terlihat x kuadrat ditambah x kuadrat hasilnya 2x kuadrat. Kemudian 3x ditambah 6x hasilnya 9x. Kemudian 4 ditambahkan 1 hasilnya 5. Maka penjumlahan dari P ditambah dalam kurung Q ditambah Rx hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 5. Sedangkan untuk dalam kurung P ditambah Q ditambah Rx, maka kita menjumlahkan P dan Q-nya dulu. Baru nanti kita jumlahkan lagi dengan R. Di situ sudah terlihat P ditambahkan Q, maka x kuadrat plus 3x ditambah 4 ditambah x kuadrat min x ditambah 3. Nah, x kuadrat ditambah x kuadrat hasilnya 2x kuadrat, 3x dikurangi x hasilnya 2x, 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kemudian baru kita jumlahkan dengan Rx. Rx-nya tadi 7x dikurangi 2. Maka 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 7 ditambah lagi dengan 7x dikurangi 2. Nah, 2x kuadratnya ini tetap ditulis 2x kuadrat. Kemudian yang 2x kita operasikan ditambah dengan 7x. Jadi 2x ditambah 7x hasilnya 9x. Kemudian yang 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Nah, dari hasil kedua penjabaran tadi, ketemunya hasilnya sama, yaitu 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 5. Nah, dari penjelasan di atas maka terbukti bahwa P ditambah dalam kurung Q ditambah Rx itu sama dengan dalam kurung P ditambah Q ditambah Rx, karena tadi hasilnya bernilai sama. Nah, materi untuk hari ini hanya materi tentang operasi aljabar. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar, boleh juga silakan WA ke Ibu. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.